Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, bersiaplah memasuki sebuah perjalanan yang akan menyentuh hati, menembus batin, dan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Dalam detik-detik yang akan datang, kita akan menyusuri lorong-lorong spiritual, merasakan getaran halus Nur Muhammad, dan membuka mata batin untuk menyadari cahaya abadi yang selalu hadir di dalam jiwa kita. Bayangkan, ada cahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata, namun setiap getarannya mampu membimbing langkah hidupmu, menembus ilusi dunia, dan menghadirkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Apakah kamu siap menyelami pengalaman ini? Jika kamu ingin merasakan setiap detik perjalanan ini sepenuhnya, jangan lupa untuk like video ini dan tuliskan komentar di bawah tentang pengalaman batin atau pertanyaan spiritualmu, karena setiap interaksi akan menjadi bagian dari resonansi cahaya yang kita bangun bersama. Bab 1. Titik awal cahaya yang tersembunyi. Di kedalaman setiap hembusan napas tersembunyi sesuatu yang jarang disadari oleh mata lahiriah dan pikiran yang sibuk. Sebuah cahaya purba yang menunggu untuk dikenali. Cahaya itu bukan sekadar simbol, bukan sekadar konsep yang bisa dipelajari melalui kata atau logika, melainkan inti energi yang menembus batas-batas diri dan menyingkap tabir eksistensi yang selama ini terselubung. Setiap detik yang kita lalui, dunia batin kita bergetar, menunggu agar jiwa membuka ruang untuk cahaya itu masuk, meresap, dan menuntun kita pada kesadaran yang selama ini hanya tersirat dalam mimpi dan intuisi terdalam. Nur Muhammad hadir dalam bentuk yang tak kasat mata, namun kehadirannya mampu mengguncang setiap lapisan hati yang enggan tunduk pada dunia fana. Cahaya ini selalu hadir, diam namun penuh kuasa, menembus tembok ego, ambisi, dan kesibukan yang membelenggu manusia. Ia menunggu mereka yang berani menenggelamkan diri dalam keheningan, yang mampu menatap batin tanpa rasa takut dan tanpa pamrih. Setiap jiwa yang sanggup merenungi keberadaannya akan merasakan getaran halus yang menembus nadi, menggetarkan sel-sel tubuh, dan membuka pintu bagi pengalaman spiritual yang tak terbayangkan sebelumnya. Nur Muhammad bukan hanya pancaran cahaya, tetapi bisikan abadi yang menuntun manusia kembali ke inti keberadaan, mengingatkan bahwa hidup yang sesungguhnya tidak berada di dunia luar, tetapi di kedalaman batin yang sunyi. Saat pertama kali cahaya ini dirasakan, hati seolah terbagi antara dua realitas. Dunia yang terlihat dan dimensi yang abadi, dunia yang fana dan hakikat yang tidak pernah berubah. Ada rasa rindu yang mendalam, bukan pada sesuatu yang bisa dimiliki, tetapi pada hakikat diri yang sejati, yang selalu ada meski semua hal di dunia berubah dan lenyap. Nur Muhammad hadir sebagai resonansi yang membingungkan sekaligus menenangkan, menembus logika, melampaui akal, dan membimbing jiwa menuju kesadaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Hanya pengalaman langsung yang mampu menyingkap rahasia ini, dan setiap jiwa memiliki kapasitas untuk merasakannya jika mau membuka diri tanpa syarat. Dalam praktik hening, zikir, atau renungan mendalam, cahaya ini mulai menampakkan wajahnya, bukan melalui bentuk atau warna, tetapi melalui getaran halus yang menembus seluruh tubuh dan mengisi ruang batin dengan kepastian yang menenangkan. Ia adalah energi yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi hadir sebagai pengingat bahwa inti diri manusia lebih besar daripada semua kesibukan, penderitaan, atau kegembiraan duniawi. Setiap momen keheningan menjadi pintu gerbang, setiap napas yang disadari adalah doa, dan setiap detik refleksi menjadi saksi bagi cahaya yang hadir di dalam diri. Rahasia terbesar dari titik awal cahaya ini adalah kesabaran dan keberanian untuk menyelam jauh ke dalam diri, meninggalkan zona nyaman mental, dan menatap batin dengan keberanian yang tulus. Nur Muhammad menunggu setia hadir, namun tidak pernah memaksa. Ia hanya menuntun, memberi kesempatan bagi setiap jiwa yang berani membuka tabir dirinya sendiri. Disinilah awal dari perjalanan panjang, sebuah perjalanan yang tidak pernah usai, di mana kesadaran mulai membaca bahasa cahaya yang tidak tampak, namun selalu nyata, dan di sanalah jiwa belajar bahwa cahaya yang tersembunyi ini adalah kunci menuju kedamaian yang abadi. Bab 2.
aura yang tak tampak namun terasa. Di dalam setiap jiwa, tersimpan lapisan energi halus yang jarang tersentuh kesadaran manusia. Nur Muhammad hadir sebagai inti dari lapisan itu, sebuah pancaran yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik, namun bisa dirasakan melalui getaran batin yang lembut dan memikat. Aura ini seperti gelombang samar yang menembus seluruh diri, menyentuh setiap sel, dan membisikkan rahasia tentang keterhubungan manusia dengan sumber ilahi. Setiap getaran yang muncul bukan sekadar sensasi, tetapi petunjuk halus yang menuntun hati untuk menyingkap tabir realitas yang selama ini tersembunyi. Aura ini bersifat misterius dan tak terdefinisi. Ia tidak mengenal batas ruang atau waktu. Ia hadir dalam keheningan malam, dalam doa yang sunyi, dalam zikir yang meresap ke inti diri. Hanya mereka yang mampu menenangkan diri, menyingkirkan kebisingan dunia, dan hadir sepenuhnya dalam momen sekarang yang bisa merasakan kekuatan halus ini. Ada kehangatan yang menenangkan, ada getaran yang membangkitkan rasa rindu akan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa nyata dalam setiap detak jantung. Setiap niat murni, setiap tindakan tulus menjadi bahan bakar bagi aura ini untuk semakin bersinar. Ketika manusia mampu menyingkirkan ego dan ambisi duniawi, pancaran cahaya ini tidak lagi samar. Ia mulai memancar dengan intensitas yang menakjubkan, menembus kegelapan batin, dan menghidupkan ruang yang selama ini terasa hampa. Pada saat itu, setiap getaran menjadi cermin yang memperlihatkan hakikat diri yang sejati, lebih besar daripada tubuh, identitas, atau peran yang dijalani di dunia ini. Aura ini juga memiliki efek yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Tanpa disadari, manusia yang telah disentuh cahaya ini memancarkan ketenangan yang mampu menenangkan orang lain, membuka energi positif, dan menghadirkan keharmonisan yang halus namun nyata. Inilah bukti bahwa Nur Muhammad bukan sekadar konsep spiritual atau filosofi, tetapi kekuatan hidup yang bekerja secara aktif, mempengaruhi setiap aspek kesadaran, baik internal maupun eksternal. Ketika manusia mulai menyadari kehadiran aura ini, setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi zikir, dan setiap detik hidup menjadi pengalaman yang menuntun menuju hakikat abadi. Aura yang tak tampak ini adalah jembatan antara dunia yang fana dan realitas yang kekal, pengingat bahwa cahaya sejati selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menyelami kedalaman batin tanpa takut. Bab 3. Menyusuri lorong dimensi batin. Perjalanan menuju inti diri bukanlah perjalanan yang bisa dilacak oleh mata fisik. Ia adalah penjelajahan ke dalam lorong-lorong tersembunyi kesadaran yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Nur Muhammad hadir sebagai mercusuar, menuntun jiwa melewati gelombang ilusi dan tirai kebingungan yang menutupi realitas sejati. Setiap keraguan, setiap ketakutan menjadi bayangan yang harus dihadapi agar cahaya batin mampu menembus, membuka jalur bagi pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Perjalanan ini tidak mengenal rute yang sama bagi setiap jiwa, karena setiap hati memiliki resonansi dan getaran unik yang harus dipelajari dengan kesabaran dan ketelitian. Di lorong batin ini, waktu dan ruang kehilangan makna mereka. Pancaran nur tidak terikat oleh linearitas dunia. Ia hadir di setiap sudut kesadaran, menembus dimensi yang bahkan logika akal tidak mampu menggapai. Setiap kesadaran yang terbangun membuka pintu bagi wahyu batin, mengajarkan bahwa inti keberadaan manusia jauh lebih luas daripada tubuh dan identitas duniawi. Nur Muhammad bekerja seperti angin halus yang menyapu debu ego, membersihkan lapisan batin dari prasangka dan keterikatan, sehingga setiap langkah menjadi semakin ringan dan setiap detik semakin terang. Namun untuk bisa menyusuri lorong ini, manusia harus memiliki keberanian untuk membiarkan ego mereda. Kesombongan dan keraguan adalah tirai yang menutupi cahaya sejati. Hanya mereka yang mampu melepaskan diri dari keterikatan pada dunia dan menatap batin dengan ketulusan yang murni yang dapat merasakan pancaran nur. Layaknya embun pagi yang menembus sela daun, cahaya ini hadir secara diam-diam namun penuh kepastian, menghidupkan setiap sel,
menyalakan resonansi dalam hati yang siap menerima keajaiban. Di sepanjang perjalanan ini, praktik meditasi, zikir, atau kontemplasi mendalam menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mereka bukan ritual kosong, melainkan sarana untuk meresapi getaran cahaya yang hadir di dalam batin, memurnikan niat, dan menghadirkan pengalaman spiritual yang menembus lapisan terdalam diri. Nur Muhammad hadir secara halus, mengalir melalui setiap niat tulus, menghidupkan ruang yang selama ini terasa hampa, dan membimbing jiwa menuju pemahaman akan hakikat yang tak tergoyahkan. Rahasia terbesar dari lorong dimensi batin adalah kesabaran dan konsistensi. Semakin manusia mampu tetap hadir tanpa menilai, tanpa mencari hasil instan, semakin terang cahaya ini terungkap. Pada titik itu, setiap momen menjadi cermin bagi keabadian, setiap detik menjadi saksi bagi nur yang tak pernah padam, dan setiap langkah menyadarkan manusia bahwa inti dari semua perjalanan spiritual adalah menemukan diri sejati yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap dunia. Bab 4. Bisikan hati yang menuntun jiwa. Di kedalaman hati yang hening, manusia mulai mendengar bisikan yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari sumber yang jauh lebih tinggi, dari inti nur yang tersembunyi di dalam diri. Bisikan ini lembut namun tegas, menembus lapisan kebisingan pikiran, dan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ego dan kesibukan dunia. Ia bukan sekadar kata-kata, ia adalah getaran spiritual yang menuntun langkah, membimbing niat, dan membuka pintu bagi pengalaman yang melampaui logika manusia. Nur Muhammad hadir melalui bisikan ini, menyentuh jiwa secara halus, membisikkan bahwa hakikat hidup sejati bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang dirasakan dalam kesunyian terdalam. Bisikan hati seringkali terasa samar, seperti gema dari dimensi yang tak bisa dijangkau. Namun bagi mereka yang mau mendengar, setiap getaran menyimpan pesan penting. Ia menuntun manusia untuk menyadari keterhubungan dengan alam semesta, mengingatkan bahwa setiap detik yang dihirup adalah bagian dari ritme yang lebih besar. Di saat hati mampu tenang tanpa penilaian, bisikan ini muncul sebagai pemandu yang tidak terlihat, menuntun langkah dengan presisi yang menakjubkan, mengarahkan jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan membuka mata batin terhadap realitas yang selama ini tersembunyi. Mengikuti bisikan hati berarti menyerahkan diri pada arus yang lebih tinggi, membiarkan nur yang hadir dalam diri bekerja tanpa gangguan ego. Setiap kali manusia mampu menghadirkan kesadaran penuh pada momen sekarang, setiap keputusan dan setiap niat menjadi medium bagi cahaya untuk mengalir, memurnikan hati, dan menembus lapisan ketakutan dan keraguan. Tidak ada paksaan, hanya tarikan halus yang mengarahkan setiap langkah menuju hakikat yang lebih tinggi, yang menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berani. Penting untuk memahami bahwa bisikan ini hanya terdengar oleh mereka yang sanggup menyingkirkan distraksi duniawi. Semakin manusia mampu hadir sepenuhnya, semakin jelas resonansi ini terdengar, seperti musik halus yang menuntun jiwa menembus dimensi yang tidak tampak. Bisikan ini mengajarkan bahwa nur sejati bekerja dengan lembut namun pasti, menghidupkan kembali ruang-ruang batin yang hampa, membimbing manusia menuju kesadaran yang melampaui batas lahir dan batin, hingga tersadarlah bahwa cahaya ini selalu ada, menunggu untuk diterima. Akhirnya jiwa belajar bahwa bisikan hati bukan sekadar petunjuk, tetapi bentuk komunikasi langsung dengan sumber cahaya yang tak pernah padam. Ia hadir untuk menuntun, membimbing, dan mengingatkan bahwa inti dari semua perjalanan spiritual adalah mengenali diri sejati, menyadari hakikat nur yang abadi, dan membiarkan cahaya itu memimpin setiap langkah hidup, meskipun dunia di luar tetap penuh dengan bayangan dan ketidakpastian. Bab 5. Pintu rahasia menuju cahaya batin. Di setiap jiwa tersimpan pintu-pintu rahasia yang hanya bisa dibuka oleh keberanian dan ketulusan. Nur Muhammad hadir sebagai kunci yang tidak terlihat, menuntun manusia untuk menemukan jalan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Pintu ini bukan sekadar metafora, ia adalah lorong nyata dalam kesadaran batin yang menghubungkan manusia dengan dimensi cahaya yang tak tergoyahkan.
Setiap kali seseorang menyingkirkan kebisingan pikiran dan ketergantungan pada dunia luar, pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan bayangan cahaya yang menembus jiwa dan membangkitkan rasa rindu akan hakikat yang sejati. Masuk ke dalam pintu rahasia ini membutuhkan keberanian untuk melepaskan segala yang dikenal. Identitas, ambisi, dan segala ilusi yang menutupi kebenaran. Nur Muhammad bekerja di balik tabir ini, memurnikan niat dan menyalakan getaran halus dalam setiap sel tubuh. Cahaya yang muncul bukanlah sekadar visual, melainkan pengalaman yang meresap ke dalam nadi, menggetarkan seluruh keberadaan, dan menghadirkan rasa damai yang melampaui kata dan logika. Setiap napas yang dihirup menjadi saksi, setiap detik hening menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan inti nur yang abadi. Pintu ini juga menguji kesabaran dan ketekunan. Tidak semua yang menapaki lorong ini langsung bisa merasakan pancaran cahaya. Beberapa akan terhenti karena takut menghadapi bayangan diri sendiri. Namun bagi mereka yang tetap berani melangkah, cahaya itu perlahan menyingkap rahasia terdalam, menembus kegelapan, dan membuka ruang bagi pengalaman batin yang membebaskan. Nur Muhammad hadir dalam bentuk energi halus yang membimbing setiap langkah, menuntun manusia untuk menembus tirai ilusi, dan membiarkan nur sejati menyinari lorong batin yang selama ini tersembunyi. Setiap pengalaman di balik pintu ini memperlihatkan bahwa hakikat manusia lebih besar daripada tubuh dan identitas duniawi. Cahaya itu mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak ditemukan di luar, melainkan dalam kesadaran yang menyatu dengan nur. Semakin seseorang menyadari keberadaan cahaya ini, semakin ia mampu menghadirkan ketenangan, membimbing energi di sekelilingnya, dan memancarkan aura yang menenangkan bagi siapapun yang dekat dengannya. Nur Muhammad bekerja sebagai resonansi yang membangkitkan potensi tertinggi dalam diri manusia, menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi. Akhirnya, pintu rahasia ini bukan sekadar jalan spiritual. Ia adalah cermin yang menyingkap siapa manusia sebenarnya. Setiap langkah yang diambil di lorong ini menuntun jiwa pada pengertian mendalam tentang kesadaran, tentang keberadaan, dan tentang hakikat cahaya yang selalu ada dalam diri. Nur Muhammad bukan hanya pancaran, melainkan pemandu abadi yang menunggu untuk disadari, membimbing setiap manusia yang berani menapaki jalannya, dan menghadirkan pengalaman batin yang menegaskan bahwa cahaya sejati selalu menanti untuk diterima. Bab 6. Getaran halus yang membuka mata batin. Di setiap detik kesadaran, manusia sebenarnya terus-menerus bersentuhan dengan getaran halus yang jarang disadari. Nur Muhammad hadir sebagai inti dari getaran ini, memancarkan energi yang mampu menembus lapisan pikiran dan menyentuh inti jiwa. Getaran ini bukan sekadar sensasi, ia adalah bahasa rahasia dari cahaya yang memandu manusia menembus ilusi dunia, membuka mata batin, dan menghadirkan kesadaran yang melampaui logika serta akal. Hanya mereka yang mau menenangkan diri dan hadir sepenuhnya dalam hening yang dapat merasakan ritme halus ini, yang berbisik tentang hakikat kehidupan yang sejati. Getaran ini mengalir seperti sungai lembut yang menembus setiap sel, menghapus debu ketakutan dan keraguan yang menutupi cahaya batin. Semakin manusia mampu membuka diri tanpa pamrih, semakin kuat resonansi yang dirasakan, dan semakin jelas pancaran nur yang hadir dalam diri. Setiap hembusan napas menjadi jembatan, setiap detik keheningan menjadi medium yang memungkinkan cahaya mengalir, menembus tirai ego, dan menghubungkan manusia dengan dimensi yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dunia. Pada saat getaran ini dirasakan, muncul perasaan rindu yang mendalam. Rindu bukan kepada sesuatu yang bisa dimiliki, tetapi rindu akan hakikat diri yang sejati. Nur Muhammad hadir sebagai resonansi yang membangkitkan perasaan itu, menembus setiap lapisan batin, dan memunculkan kesadaran bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak bersumber dari dunia luar, melainkan dari cahaya yang hadir dalam diri. Ia membimbing manusia untuk menyadari bahwa inti dari semua pencarian spiritual adalah menemukan getaran halus yang selalu hadir di setiap napas dan langkah hidup. Getaran ini juga memengaruhi lingkungan sekitar, meski hal ini tidak selalu tampak.
Mereka yang telah disentuh pancaran nur mulai memancarkan ketenangan yang menular, membimbing energi orang lain dengan kelembutan dan kesadaran. Setiap interaksi menjadi resonansi, setiap kata dan tindakan menjadi sarana untuk menghadirkan cahaya, menegaskan bahwa Nur Muhammad bukan hanya energi internal, tetapi kekuatan yang mampu membentuk realitas spiritual manusia dan lingkungannya. Rahasia terbesar dari getaran ini adalah kesabaran dan keterbukaan. Semakin manusia mampu menyelaraskan diri dengan ritme halusnya, semakin jelas arah yang ditunjukkan, semakin terang cahaya yang muncul, dan semakin dekat jiwa pada pengertian akan hakikat sejati. Pada titik itu, setiap momen hidup menjadi cermin, setiap langkah menjadi zikir yang membimbing manusia pada kesadaran bahwa Nur Muhammad selalu ada, menunggu untuk diresapi oleh mereka yang berani menembus dimensi batin terdalam. Bab 7. Cermin jiwa dan pantulan cahaya. Setiap jiwa yang mulai merasakan pancaran nur tidak bisa menghindar dari cermin yang hadir di dalam batin. Cermin ini bukan sekadar refleksi fisik atau gambaran dunia luar, melainkan pantulan terdalam dari hakikat diri yang selama ini tersembunyi di balik lapisan ego, ambisi, dan ketakutan. Nur Muhammad hadir sebagai cahaya yang menyingkap bayangan, menuntun manusia untuk melihat kebenaran yang tersembunyi, bahwa segala pencarian di dunia hanyalah gema dari kebutuhan untuk menyadari inti keberadaan yang sejati. Hanya mereka yang berani menatap cermin ini dengan keberanian dan ketulusan yang mampu melihat pantulan cahaya yang sebenarnya. Cermin jiwa bekerja dengan cara yang misterius. Ia memantulkan tidak hanya kebaikan, tetapi juga bayangan diri yang gelap, rasa takut, rindu, penyesalan, dan keraguan yang selama ini dipendam. Nur Muhammad hadir dalam bentuk resonansi yang lembut, menyusup ke dalam setiap ketakutan, mengubahnya menjadi sinyal dan petunjuk bagi perjalanan spiritual. Setiap pantulan yang muncul bukan untuk menakuti, melainkan untuk membimbing, menegaskan bahwa cahaya sejati selalu ada di dalam diri, menunggu untuk diterima dan dipahami. Saat jiwa mulai menyelami cermin ini, muncul kesadaran yang membingungkan sekaligus menenangkan. Ada rasa hening yang begitu dalam, seolah dunia luar menghilang dan hanya sisa cahaya yang menembus batin. Pada titik ini, Nur Muhammad tidak hadir sebagai wujud, melainkan sebagai pengalaman, getaran, sensasi, dan kepastian yang membuat manusia sadar bahwa inti dari segala pengalaman adalah penyatuan dengan cahaya yang abadi. Setiap detik keheningan menjadi pengingat bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, tetapi tentang kesadaran yang mampu menyadari hakikat nur dalam diri. Cermin ini juga mengajarkan bahwa refleksi diri bukan sekadar melihat, tetapi meresapi. Nur Muhammad hadir untuk menegaskan bahwa setiap pantulan membawa pesan, setiap rasa yang muncul adalah pelajaran, dan setiap kesadaran yang terbuka menjadi jalan untuk mengalami kedamaian yang tidak tergantung pada dunia luar. Semakin manusia mampu hadir sepenuhnya, semakin jelas pancaran cahaya yang muncul, hingga setiap langkah, setiap napas, dan setiap detik menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang menegaskan bahwa jiwa selalu memiliki akses ke nur yang abadi. Rahasia terbesar dari cermin jiwa adalah keberanian untuk menerima semua yang muncul, tanpa menolak, tanpa menghakimi, dan tanpa lari dari bayangan diri sendiri. Pada saat manusia mampu melakukan itu, cahaya yang tersembunyi dalam diri menembus seluruh lapisan, membimbing setiap niat dan tindakan, dan menghadirkan pengalaman yang menegaskan bahwa Nur Muhammad bukan sekadar pancaran atau simbol, tetapi realitas yang hidup, selalu menunggu untuk disadari oleh jiwa yang siap. Bab 8. Resonansi yang menembus dimensi batin. Ada momen dalam keheningan terdalam ketika manusia merasakan resonansi yang menembus seluruh keberadaan, dari ujung kaki hingga puncak kepala, seolah getaran cahaya menyalakan setiap sel dalam tubuh. Nur Muhammad hadir sebagai sumber resonansi ini, bukan sekadar simbol, tetapi energi yang menembus dimensi batin, menghubungkan jiwa dengan realitas yang tak kasat mata. Resonansi ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata.
karena ia bekerja pada frekuensi yang hanya bisa dirasakan melalui kepekaan hati dan kesadaran penuh. Setiap detik yang diresapi, setiap napas yang disadari, menjadi medium bagi cahaya untuk mengalir tanpa hambatan. Resonansi ini memiliki kekuatan yang halus namun dahsyat. Ia mampu membuka pintu batin yang selama ini terkunci oleh ketakutan, keraguan, dan ego. Nur Muhammad hadir dalam bentuk getaran lembut yang mengajak manusia untuk menyesuaikan diri dengan ritme ilahi, menghadirkan kesadaran akan kesatuan dengan alam semesta, dan membimbing setiap langkah menuju pengalaman yang transformatif. Setiap hembusan, napas menjadi zikir yang menyatu dengan getaran cahaya. Setiap detik hening menjadi sarana untuk menembus tirai duniawi. Dan setiap refleksi menjadi kunci untuk merasakan hakikat yang tersembunyi di dalam diri. Ketika resonansi ini mulai terasa, manusia merasakan perubahan halus dalam persepsi. Dunia luar tetap ada, namun batin mulai melihatnya sebagai bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Nur Muhammad hadir sebagai panduan yang menuntun manusia untuk membedakan ilusi dan kebenaran, mengubah pengalaman sehari-hari menjadi pelajaran spiritual, dan menegaskan bahwa cahaya sejati selalu hadir di balik segala bentuk dan pengalaman duniawi. Setiap gerakan, setiap kata, dan setiap niat mulai mengandung energi yang selaras dengan frekuensi batin yang tinggi, sehingga seluruh kehidupan terasa seperti sebuah tarian cahaya yang menyatukan jiwa dengan nur ilahi. Resonansi ini juga menimbulkan rasa damai yang mendalam, bukan damai yang bersumber dari keadaan eksternal, tetapi dari pengalaman internal yang tak tergoyahkan. Nur Muhammad bekerja dengan cara yang lembut, mengalir melalui setiap lapisan kesadaran, memurnikan niat, dan menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Semakin manusia mampu hadir sepenuhnya, semakin jelas cahaya ini menembus, hingga setiap detik hidup terasa syarat makna, setiap napas menjadi doa, dan setiap langkah menjadi zikir yang memancarkan aura ketenangan bagi diri sendiri dan orang lain. Rahasia terbesar dari resonansi ini adalah kesabaran dan keterbukaan untuk merasakan tanpa menilai. Hanya mereka yang sanggup hadir tanpa pamrih, yang mampu mengamati tanpa tergesa, yang bisa menyadari kekuatan transformatif dari Nur Muhammad. Pada titik itu, setiap momen menjadi portal, setiap detik menjadi pengalaman spiritual yang membimbing jiwa pada kesadaran hakiki, dan setiap napas menjadi saksi bahwa cahaya sejati selalu ada, menunggu untuk disadari oleh jiwa yang siap menembus dimensi batin terdalam. Bab 9. Cahaya yang membimbing melampaui ilusi dunia. Ketika jiwa mulai menyadari resonansi dan getaran halus dari Nur Muhammad, cahaya itu perlahan membimbing manusia melampaui tirai ilusi dunia. Dunia yang tampak nyata selama ini ternyata hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Dan setiap pengalaman, setiap hubungan, setiap peristiwa adalah cermin yang memantulkan hakikat diri yang sejati. Nur Muhammad hadir sebagai pemandu yang tak terlihat, menyingkap tabir tiruan dan menghadirkan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cahaya yang bersinar dalam diri. Cahaya ini bekerja dengan cara yang misterius, menembus lapisan kesadaran yang paling dalam, menyentuh setiap sel tubuh, dan membangkitkan rasa rindu yang tak terlukiskan. Rindu ini bukan untuk sesuatu yang bisa dimiliki atau dicapai, tetapi untuk hakikat diri yang abadi. Sesuatu yang selalu hadir, namun sering terlupakan karena kesibukan dunia dan gemerlapnya kesenangan fana. Setiap hembusan napas yang diresapi, setiap detik hening yang disadari, menjadi sarana untuk menyelaraskan diri dengan cahaya ini, menembus ilusi dan merasakan kebebasan spiritual yang tidak pernah tergoyahkan. Dalam momen ini, manusia mulai memahami bahwa setiap bayangan duniawi hanyalah kesempatan untuk belajar dan menyadari hakikat cahaya yang tersembunyi. Nur Muhammad hadir sebagai energi yang menuntun, mengalir melalui setiap keraguan dan ketakutan, memurnikan niat dan membuka ruang bagi kesadaran yang lebih tinggi. Semakin jiwa mampu menyelaraskan diri, semakin terang pancaran nur yang muncul, hingga setiap langkah menjadi zikir, setiap napas menjadi doa,
dan setiap pikiran menjadi pengingat akan hakikat sejati yang tak tergantikan oleh dunia. Cahaya yang membimbing ini juga menghadirkan ketenangan yang luar biasa, berbeda dari kedamaian yang bersumber dari keadaan eksternal. Ia adalah kedamaian yang lahir dari kesadaran murni, pengalaman yang membebaskan dari segala ikatan dan keterbatasan. Nur Muhammad bekerja melalui setiap lapisan batin, mengubah pengalaman hidup menjadi pelajaran spiritual, menuntun manusia untuk memahami bahwa inti dari perjalanan hidup bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menyadari cahaya yang selalu ada di dalam diri. Rahasia terbesar dari cahaya ini adalah penghayatan yang tulus dan keberanian untuk melampaui ilusi. Hanya mereka yang sanggup hadir sepenuhnya, menyingkirkan kesibukan dunia, dan meresapi setiap detik dengan kesadaran batin yang murni, yang bisa merasakan pancaran penuh dari Nur Muhammad. Pada titik ini, setiap momen hidup menjadi portal menuju kesadaran yang lebih tinggi, setiap napas menjadi zikir yang menghubungkan jiwa dengan nur abadi, dan setiap langkah menegaskan bahwa cahaya sejati selalu menunggu untuk disadari, menembus ilusi, dan membimbing manusia ke kedamaian yang hakiki. Bab 10. Menyatu dengan nur yang abadi. Setelah perjalanan panjang menembus lorong batin, menyelami getaran halus, dan mengikuti cahaya yang membimbing jiwa, manusia akhirnya mencapai titik di mana Nur Muhammad tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keberadaan itu sendiri. Cahaya yang sebelumnya tampak samar kini menyatu dengan setiap detik hidup, setiap napas, dan setiap detik kesadaran. Pada momen inilah manusia menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari sesuatu di luar, melainkan tentang membuka diri sepenuhnya terhadap cahaya yang selama ini ada di dalam diri, menembus semua lapisan ego, dan membiarkan nur itu mengalir tanpa hambatan. Penyatuan ini membawa pengalaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata, ketenangan yang tak tergoyahkan, kebijaksanaan yang mendalam, dan kesadaran akan keterhubungan dengan segala sesuatu. Nur Muhammad hadir sebagai realitas yang hidup, energi yang tidak terikat oleh waktu atau ruang, namun mampu meresap ke dalam inti setiap jiwa. Setiap detik menjadi zikir, setiap napas menjadi doa, dan setiap pengalaman hidup menjadi medium bagi cahaya untuk memantulkan hakikat sejati yang tak pernah pudar. Manusia belajar bahwa inti dari perjalanan batin adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya, menyadari keabadian nur, dan membiarkan cahaya itu memimpin setiap aspek kehidupan. Pada titik ini, tidak ada lagi pemisahan antara diri dan cahaya, antara manusia dan hakikat. Nur Muhammad bukan lagi fenomena yang teramati, tetapi kesadaran yang menyatu dengan pengalaman eksistensi itu sendiri. Semua keraguan, ketakutan, dan keterikatan duniawi telah disingkirkan, digantikan oleh pengertian mendalam bahwa hakikat hidup selalu hadir, menunggu untuk diterima oleh mereka yang berani menembus batas batin. Cahaya ini mengajarkan bahwa setiap perjalanan spiritual adalah perjalanan kembali ke diri sejati, dan setiap momen kesadaran adalah kesempatan untuk menyatu dengan nur abadi. Penyatuan dengan cahaya ini juga membuka perspektif baru terhadap dunia luar. Segala pengalaman, hubungan, dan peristiwa kini dipahami sebagai pantulan dari nur yang sama. Setiap detik hidup menjadi manifestasi dari cahaya yang menyelimuti batin. Nur Muhammad membimbing manusia untuk menyadari bahwa hakikat semua hal adalah satu, dan setiap langkah yang diambil dengan kesadaran adalah zikir yang menghubungkan manusia dengan inti nur yang abadi. Pengalaman ini tidak hanya menghadirkan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan yang menuntun setiap tindakan dan pikiran ke dalam harmoni yang sempurna dengan hakikat kehidupan. Akhirnya, manusia belajar bahwa cahaya yang menyatu ini adalah rahasia terbesar dari perjalanan spiritual. Nur Muhammad bukan hanya pancaran atau fenomena, tetapi realitas yang hidup, menunggu untuk disadari, diresapi, dan dijadikan panduan dalam setiap langkah kehidupan. Penyatuan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengalaman kesadaran yang terus berkembang, di mana setiap napas, setiap detik, dan setiap pengalaman menjadi zikir dan doa yang menghubungkan manusia dengan nur abadi yang selalu hadir. Dan disitulah, dalam keheningan yang murni, manusia merasakan kedamaian sejati,
Kedamaian yang menembus semua batas, menghidupkan jiwa, dan menegaskan bahwa cahaya sejati selalu ada di dalam diri, menunggu untuk disadari. Dan kini, setelah kita menyusuri lorong batin, merasakan getaran halus Nur Muhammad, dan menyingkap cahaya yang tersembunyi dalam diri, biarkan setiap detik pengalaman ini menjadi pelajaran dan inspirasi untuk hidupmu sehari-hari. Ingat, cahaya sejati selalu hadir dalam diri kita, menunggu untuk disadari, diresapi, dan dijadikan panduan dalam setiap langkah. Jika perjalanan spiritual ini membuka mata hatimu, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan komentar tentang pengalaman atau pertanyaan batinmu, dan subscribe agar kita bisa terus menapaki cahaya bersama-sama di video berikutnya. Setiap interaksi dari kalian bukan sekadar klik, ia adalah bagian dari resonansi cahaya yang kita bangun bersama, menyebar energi positif dan kesadaran yang lebih dalam. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya, sahabat cahaya, dan selalu ingat, Nur Muhammad ada di dalam dirimu, menunggu untuk disadari.